Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan bahas soal berikutnya. Sebuah benda dengan massa 5 kilo berada pada 10 meter. Oke, H1 ya, 10 meter di atas permukaan bumi. Besar usaha untuk memindahkan benda tersebut ke ketinggian. Oke, ketinggian keduanya adalah 15 meter. Yang ditanyakan adalah W. Karena terdapat perbedaan ketinggian, kita pakai delta E P. Rumusnya adalah M, G, biar tidak negatif, berarti H2 dikurangi H1, masanya 5, gravitasi 10, 15 min 10, berarti 50, ini 5, berarti 250 Joule. Di sini tidak ada opsinya, kita tulis F 250 Joule. Selanjutnya, di sini ada benda bermassa 5 kilo. Kemudian mula-mula diam berarti V1-nya adalah 0. Kemudian bergerak lurus dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Besar usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah T-nya 2 sekon. Oke, kita akan menggunakan rumus W sama dengan delta EK. Rumusnya kan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, kita belum punya V2. Jadi kita harus cari V2 menggunakan GLBB. Rumus GLBB ingat ada 3, yaitu VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, seperti ini. Kemudian dari situ kita pilih mana yang bisa kita gunakan. Kalau dilihat sih untuk mencari VT kita bisa pakai yang ini ya, rumus pertama ya. Oke, maka kita akan gunakan rumus pertama. Langkah pertama, VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0, A-nya adalah 2, T-nya adalah 2 juga, berarti 4 meter per sekon. Kemudian dari situ langsung masukkan ke langkah kedua, yaitu W sama dengan setengah M V2 itu adalah VT min V1 aja ya, gini. Berarti setengah, masanya 5, VT-nya berarti 4 kuadrat min 0 kuadrat. 5 per 2 kali 16, coret 8. 8 kali 5, 40 Joule. Jadi jawabannya E. Selanjutnya soal nomor 9. Jika sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal, oke, ini ada benda dijatuhkan sampai titik bawah, dijatuhkan tanpa kecepatan awal ya, berarti V0-nya itu 0 dan gesekan udara diabaikan, maka energinya titik-titik. Oke, kita bisa menggunakan konsep dari energi mekanik posisi A sama dengan energi mekanik posisi B. Kita misalkan ini di awal itu adalah A, lalu entah di mana di sini itu sebagai posisi B. Nah, rumusnya kan EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. Kemudian untuk nilai EK pada posisi A itu kan gak ada kecepatan. Jadi 0, V0-nya kan 0 ya. Sehingga kita punya EPA sama dengan EPB plus EKB. Kalau diuraikan, ini kan berarti MGHA, MGHB plus setengah MVB kuadrat. Kita perhatikan. Jadi, pada kondisi di titik tertentu ini, kita tahu bahwa HA itu lebih besar daripada ketinggian posisi HB. Setuju nggak? Karena kan posisi A itu dia awal dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Kemudian dia turun kan, berarti pergerakannya sampai di posisi B. Posisi B berarti kan ketinggiannya akan lebih rendah dari permukaan tanah dibandingkan si A.
Artinya, EP pada posisi A itu lebih besar. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga, VA itu kan dia 0, lebih kecil daripada V di posisi B. Karena ini kan 0. Berarti menunjukkan apa? EK di B itu akan lebih besar. Sehingga ketika ada sebuah benda dijatuhkan, maka kita bisa pilih kinetik benda akan bertambah. Jadi jawabannya adalah E. Karena terjadi peningkatan kecepatan. Selanjutnya untuk nomor 10, benda beratnya 10 Newton, W yaitu 10 Newton, berada pada bidang datar licin mengalami gaya 40 Newton, membentuk sudut 60 terhadap bidang datar. Oke. Besar usahanya dilakukan gaya berpindah sejauh 10 meter. Oke, dia kan ada bidang datar nih, ini ada bendanya. Kemudian di arah ada F40 Newton, di sini ada theta berpindah sejauh 10 meter. Yang ditanyakan adalah besar usaha W. Berarti kita pakai rumus F kali S. F-nya kita berarti pakai F cos ya. F cos theta kali S. F-nya adalah 40, cos 60 kali 10. Berarti 40, ini setengah, ini 10. Coret-coret 5. 200 Joule, jawabannya B.